Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video terbaru dari channel 5 Anak Desa. Untuk teman-temanku dan para subscriber yang selalu aktif melihat video ini, terima kasih. Dan yang sudah subscribe, dan terima kasih. Kali ini di video terbaru yang kami rilis ini tetap membahas tentang budidaya ayam kampung versi channel 5 Anak Desa. Teman-temanku semuanya, kita semua pasti setuju, banyak orang mengatakan bahwa budidaya ayam kampung itu sangat menguntungkan dan lebih efisien waktu, sekaligus lebih efisien dan lebih sederhana terhadap pakannya, dan cenderung harga lebih stabil di pasaran. Karena ayam kampung ini menurut kami pribadi dan peternakan kami yang sudah kita bangun bersama beberapa tahun ini, tidak banyak begitu kendala terhadap kandang kami, baik dari segi pakan maupun dari segi kesehatan, sekaligus produktivitasnya tetap berjalan lancar bagi ayam-ayam kami. Tergantung bagaimana kita itu memelihara ayam itu semaksimal mungkin, disesuaikan dengan keadaan, lingkungan, dan tempat. Kita pasti sudah banyak yang tahu bahwa pelihara ayam kampung itu banyak beberapa metode, diantaranya yaitu semi umbaran atau dikandangkan, dan yang kedua bisa diumbar atau dilepas liarkan, dan berikutnya ayam itu bisa dikandangkan full. Dan di sini khusus channel 5 Anak Desa, memang di dalam ini kami memang sengaja menampilkan dan sekaligus menampilkan kandang kami yang memang ayam-ayam kami itu di sistem umbaran. Kali ini kami akan membicarakan beberapa keunggulan untuk ayam umbaran atau ayam kampung yang dilepas liarkan, hanya dikasih makan pagi dan sore, malamnya pun dia akan masuk dengan sendirinya ke kandang. Yang pertama teman-teman, kelebihan ayam kampung itu tahan terhadap perubahan cuaca. Semua teman-teman pasti setuju kalau ayam kampung itu lebih tahan terhadap perubahan cuaca, entah itu perubahan cuaca dingin ataupun panas, sekaligus ekstrim sekalipun, ayam kampung masih lebih tahan daripada unggas-unggas yang lain. Karena ayam kampung itu memang di situ kelebihannya teman-teman, sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan, pakan pun juga sudah bisa beradaptasi, kandang pun juga sudah bisa beradaptasi, karena setiap hari ayam-ayamnya itu dilepas liarkan begitu saja. Maka ayam kampung ini kelebihannya memang sangat lebih daripada unggas-unggas yang lain, khususnya dalam ketahanan tubuh ayam itu. Di kandang kami, walaupun musim hujan, walaupun musim panas, ayam-ayam kami itu teman-teman, yang penting ayamnya tetap makan lahap, yang penting ayamnya tetap bisa diumbar, bisa mencakar. Maka walaupun perubahan iklim dan cuaca itu sangat panas, sangat ekstrim, maka bagi ayam-ayam kampung itu cenderung lebih sehat, cenderung lebih kuat ketahanan tubuhnya. Yang kedua, ayam umbaran lebih efisien. Kenapa saya bilang ayam umbaran lebih efisien? Karena ketika ayam diumbar tidak begitu banyak membutuhkan waktu bagi para peternak, karena ayam umbaran itu cukup dilepas liarkan begitu saja, cukup dikasih makan. Kalau saya pribadi di kandang saya ini teman-teman, kami hanya memberi pakan di pagi hari, siangnya itu kami tidak beri karena ayam itu akan sudah dilepas liarkan begitu saja, mencari makanannya sendiri dan bisa menentukan pakanan-pakanan yang mempunyai vitamin dan mineral dengan sendirinya. Artinya ayam umbaran itu akan memilih pakan yang memang sehat terhadap tubuhnya. Baru di sore hari sebelum masuk kandang, kebiasaan kami memberikan pakan kembali, dan setelah itu baru dimasukkan ke kandang untuk tidur di malam hari. Dan seterusnya seperti itu, hanya 2 kali sehari. Dan pakanannya pun relatif makannya itu cenderung ayam kampung itu sederhana teman-teman, tergantung bagaimana kita mencukupi mineral, kita mencukupi vitaminnya. Selanjutnya yang ketiga, harga jual lebih bersaing. Artinya kenapa saya bilang harga jual lebih bersaing? Di daerah kami ayam kampung itu tidak hanya dijual dagingnya teman-teman, karena masyarakat di sekitar juga mengkonsumsi telur ayam kampung, juga bisa mengkonsumsi
dagingnya untuk dijadikan olahan-olahan dan masakan-masakan yang lebih enak di daerah kami. Dan sekaligus ayam kampung tidak hanya dimanfaatkan atau dikonsumsi telur dan dagingnya, ada beberapa perusahaan rumahan yang membuat alat kebersihan atau kemucing dari bulu-bulu ayam kampung yang bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha-pengusaha daerah rumahan. Maka dari itu harga jual lebih bersaing dan masyarakat juga lebih memilih telur ayam kampung untuk dijadikan jamu ataupun konsumsi yang lain di daerah kami. Selanjutnya, pemasaran terhadap ayam kampung. Pemasaran ayam kampung lebih gampang menurut kami pribadi, karena ayam kampung itu masih sampai sekarang pemasarannya tidak hanya untuk konsumsi masyarakat saja, tapi berbagai macam olahan-olahan tertentu yang bisa dimanfaatkan dari ayam kampung ini teman-teman oleh masyarakat. Bahkan kalau di daerah saya, pedagang-pedagang yang berjualan ayam kampung itu baik melalui perdagangan tradisional yang dijual ke pasar langsung, atau kita bisa langsung bekerja sama dengan para tengkulak, dan juga bisa langsung bekerja sama dengan para warung-warung makan untuk menjual hasil dari peternakan di kandang kita. Maka dari itu harga ini tergantung sebagaimana kita menjual dan menawarkan hasil dari budidaya kita. Sebenarnya teman-teman, tergantung bagaimana cara kita pemasaran yang dilakukan oleh kita untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sebenarnya pemasaran itu sekarang sudah mulai terbuka lebar, tidak hanya melalui pasar tradisional untuk menjual ayam kampung. Di berbagai daerah, di berbagai teman-teman kami yang sudah memang usahanya atau kandangnya atau usaha ayamnya sudah mulai banyak atau sudah mulai besar, maka penjualannya pun tidak hanya melalui pasar tradisional dan melalui warung-warung makan saja, mereka sudah melalui media online baik dari Facebook ataupun dari media online yang lain. Dan itu lebih menjangkau customer atau lebih menjangkau konsumen yang lebih jauh, karena ketika kita menjual lewat online, tidak hanya di daerah sekitar yang bisa kita jangkau, di luar daerah pun juga kita bisa jangkau untuk menjual hasil dari peternakan yang kita punya. Maka dari itu budidaya ayam kampung ini menurut saya pribadi dan banyak teman-teman yang juga setuju terhadap apa yang kami bicarakan, bahwa budidaya ayam kampung ini prospeknya ke depan itu sangat menjanjikan, tergantung bagaimana kita menekuni, tergantung bagaimana kita menyikapi untuk usaha ini. Cuman di berbagai pihak, di berbagai teman-teman itu banyak yang masih amatir seperti saya ini, banyak yang masih belum mengetahui tentang bagaimana ilmu dan bagaimana mengetahui cara budidaya ayam kampung itu agar lebih efektif, produktif dalam pemasaran, maupun bagaimana lebih produktif dalam pencetakan biji. Oke teman-teman, kita cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.